Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Wa sallillahumma ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa mawalah. Amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Camat kita yang telah rela menyiapkan dirinya beserta keluarga di tengah-tengah kita, umat pencinta Nabi. Mereka tidak pergi rekreasi kemana-mana, tapi bersama umat di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Amin. Allahu Akbar. Bapak Polsek datang memberikan keamanan. Semoga beliau ditempatkan bersama Rasulullah di dalam surga nantinya. Allahu Akbar. Banyak pejabat pergi ke villa, pergi kemana-mana, pantai, ke hotel, merayakan tahun baru. Tapi kita di sini memuji Allah, memuji Nabi, memuji Islam, mengangkat derajat umat bersama Tuan Guru kita dari Padang Segempuan. Semoga beliau diberikan umur yang panjang. Amin. Dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya menjadi walium min auliaillah. Amin. Ustaz kita Perhudin Nasution dari Sitobo. Amin. Dipanjangkan umurnya, dibanyakkan anaknya. Amin. Ditambah istrinya. Songon dijual guru nita. Zulfahmi, Ustadz Zulfahmi yang telah berjibaku menghidupkan sunnah dan agama di tengah masyarakat Paraman. Onpe tu anggini baon ku Ustadz nitahon, semoga ditambah ilmunya, diberikan Allah istiqomah dalam memperjuangkan agama. Amin. Sehingga Paraman ke depan tercetak ulama-ulama akhir zaman, berada di tentara barisan Imam Mahdi, bukan di barisan Dajjal. Seperti ulama-ulama ulama jahat yang mereka diharapkan membawa umat kepada hidayah, tapi menyesatkan umat. Ada ulama di Sedegoranai, Uighur itu aman saja, tidak ada umat Islam disiksa. Itu fitnah, itu gabus, itu hoax, itu bohong. Di Sedegoran ulama naik Mansur. Nah, tak usah disebut namanya. Padahal Osil saja pemain bola, Iseson pemain bola. Osil, Mesut Osil, orang Turki, main untuk Jerman. Dia mengaku ada penyiksaan terhadap Islam jutaan di Uighur, Xinjiang, Cina. Kenapa pemain bola membela Islam, tapi ada ulama yang tidak membela umat Islam, ikut merayakan penyembelihan terhadap umat Islam lain di Xinjiang, Uighur, Cina? Inilah akhir zaman. Bisa saja pemuda yang pemain bola, pemain voli, pemuda yang pemain gitar, nanti perang dengan Dajjal, dia yang maju ke depan. Tapi bisa saja ustaz, ulama, kiai justru berada makan minum dengan Dajjal laknatullah. Naudzubillah min dzalik. Yakin sulak naik kaum ibu on, kaum bapak on, paromanon sudena nahadiron akan bersama Imam Mahdi melawan pasukan Uighur Cina. Apakah bisa terjadi di tahun Ustadz Song Najadwani? Bisa atau tidak? Ditangkup ada borui, hamilan nai di bola, anak naun ditendang-tendang songon bola. Dipisahkan wanita dengan suaminya dipenjarakan 2 juta di dalam kem konsentrasi penyiksaan. Istrinya dipaksa menikah dengan orang kafir. Apa hukum makan babi? Haram. Apa hukum makan anjing? Maka mereka menghina umat Islam di Uighur. Dipaksa makan babi jika tidak dibunuh, dipaksa makan anjing jika tidak dibunuh, dipaksa minum tua. Adong de ulama mandokon na ngadong yaman do jado dungke mau tadu. Coba bayangkan, siapa di akhir zaman yang akan mengikuti Dajjal? Ada 3 besar kelompok yang akan mengikuti Dajjal, menjadi juru kompanya Dajjal. Pertama, Yahudi Nasrani. Jelas betong, dale. Walan tarbangkal yahudu walan nasara, tidak akan pernah tenang orang Yahudi Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti program mereka.
bukan dinahum. On senior kuda di dalam lidang Darul Ikhlas Ustaz Farhuddin tobangan de ilmunya paduau ibarat sanad hadis ia dojolo setuau jadi audur bisa mengecek injang-injang sor mabiar audur hako tulaan pala tulaan ning kelerai ba menek kau naon ha audur ngincat kan pula menek. Ustazon makina menjelaskan panjang lebar sunjia bahaya di akhir zaman on. Iman kita terancam, ekonomi dirampas, ketenangan dibuat goyang. Nanti cepat atau lambat akan naroma dajjal. Jamaah peraman yang berbahagia, indah dong ampung di ujung gadingon sabisuk alat paroman. Angogit bisuk kamu ke tu paroman, angogit kayo ke tu ujung gading, git mangalo hojogal ke tu singawar. Tepuk tangan buat peraman Ampalo. Ya. Betul deh dong ano. Oh kak, betul dong. Alak paromanon ama dengan roa, na deges buseng tumpana. Biar ku Ustazon kinagit manamba miyaso. Allahu Akbar. Bisakah umat Islam yang ditindas di Gaza Palestina, ditindas di Afghanistan, ditindas di Kashmir, ditindas di Yaman, umat Islam yang dibantai di Irak, di Libya, di Suriah, bisakah terjadi di Pasaman Barat? Bisa atau tidak? Yes or no? Naam amla? Bisa saudara-saudara. Berapa PT yang ada Pasaman Barat? Ada 15 PT besar. Ada 7.000 hektar satu PT, ada 10.000, ada 15.000, ada 20.000. 20.000 hektar. Kalau di sana dimasukkan orang-orang, ribuan orang dimasukkan ke sana, kita tidak tahu dari mana, bisa saja dari nanti Teluk Tapang, bisa saja. Ini contoh, misal kita tidak menuduh. Roalai borngin sip-sip, yobat dot kontainer masuk ke pasar. Baru tiba-tiba ketika malam diserang orang tuh kita. Mereka senjata lengkap, kita tidak punya pedang. Jangankan pedang, lading nama tolpang bebagas. Sunjia makin mengalona. Satu pedang pun tak ada di rumah kita, satu panah pun tak ada di rumah kita, apalagi senjata api. Nanti ini terjadi pas seperti Uighur, tengok, seperti Rohingya, tengok. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu, dengan bacaan sholawat kami, selamatkan kami dari pembantaian di akhir zaman. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Siapa bersolawat sholatullah, insya Allah tidak akan mati dibantai musuh Islam. Ini yang mengatakan kiai-kiai di Jawa. Ketika komunis dahulu, apabila ingin menggelorakan semangat PKI komunis anti agama, maka mereka melakukan genjer-genjer. Pala imalo bunalai genjer. Akhirnya malah mengkolok kalaki. Seakan ada jinna lukunmu. Pala marlogu malenai Roma semangat komunis nalai. Maka ulama banyak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Berpikirlah seorang kiai yang bernama Kiai Mansur Ahadu maitabain anso bisa ita membangkitkan semangat umat Islam membela Islam melawan PKI. Maka satu malam dia sholat, jam-jam 2 dia berzikir, lalu datang ilham kepadanya. Tertidurlah dia, Roma tumipinya tulis kon masolawat on. Idaya yang menulis. Polo tersonggot dia, ingot dia deges, ingot ternyai tulis kon yama. On masolawat neba cokam ibu ditanangkin mejoloi. Lagu genjer-genjer pembangkit semangat daripada PKI komunis dilawan oleh sholatullah, salamullah, sholawat badar yang dibacakan kami ibu tadi. Maka pagi harinya berdatanganlah Habib-Habib keturunan Nabi 7 orang. Datang menemui dia tidak tahu dan belum diberitahu ini tulisan sholawat kepada Nabi. Habib-Habib ini kenapa datang? Ulama besar Marwan. Asoromu tuan, kenapa datang Pak? Kenapa datang buya? Tunggu asoro. Kami disuruh oleh
pimpinan kami supaya datang membacakan solawat yang kau tulis tadi malam. Siapa yang mengatakan? Asik abutumu idokon nabi tuaminya. Bacokon majolo solawat pada reben minyak. Ayo baca ya. Siapa yang membacanya pasti akan muncul cinta Nabi. Oleh karena itu mari kita baca sekali lagi agar kita dihindarkan dari pembantaian huru hara akhir zaman. Karena di akhir zaman ini Islam akan dibantai sebagian besar. Mau dibantai atau tidak? Maka hafal solawat ini, bacakan pagi sore. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Anggoy baca kaum ibu, pemuda-pemudi membaca ini solawat apalagi hafal. Bagaimanapun nanti pertempuran perang Armageddon, perang akhir zaman, perang dunia ketiga, perang melawan Iran, perang melawan Parsi, perang melawan Turk, perang melawan Konstantinopel, perang melawan Rum, Anda tidak akan bisa mereka bantai. Omudo mangalo, ita doken mangalo, dia bisa bantai lagi. Baca solawat lawan. Apalagi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah asar, tidak ada makhluk yang bisa mencelakakanmu. On membaca, baca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat atau malam Jumat, agar Dajjal, anak buah Dajjal, kaki tangan Dajjal tidak bisa menipumu. Surah Al-Quran lah, Al-Kahfi malam ahai baca malam Jumat. Kalau lupa malam Jumatnya copot naik. Dijagalah kita 10 hari ke depan, dibaca beringan malam Jumat 10 hari ke depan. Indaken bisa alak kafiri membantai membunuh, selalu dilindungi Allah. Surah Al-Kahfi. Kalau terlalu panjang, setiap hari tiket jaminan keamanan dari Allah. Baca pagi hari surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. 10 akhir sampai is awal fidyatu. Is awal fidyatul kahfi. Is awal fidyatul kahfi. Oke, dibaca dari pangkal sing ngetujung tuh, ndak hafil, dia song adi hidayat. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayna min amrina rasada. 10 ayat saja kaum ibu dibaca menyongkot potang ngaken dong bisa alak be menjeba ibadah nderong nabi bisa mencelakau ini. Oleh karena itu kaum muslimin, idokon ketua nita kini mah hidup di akhir zaman nita olong. Ada yang mengatakan insya Allah kalau tidak tahun ini, tahun 2021, kalau tidak tahun 2022, Imam Mahdi sudah muncul ditemukan di dekat makam Ibrahim Multazam Ka'bah. Tapi pastikah? Belum, tapi diduga kuat, tapi tidak pasti. Setelah Imam Mahdi ditemukan memimpin Islam, melawan kembali musuh-musuh Islam yang sekarang memiskinkan kita, menurunkan harga-harga sawit kita, sekarang mengambil semua apa yang kita miliki. Nanti Imam Mahdi memimpin, maka
marahlah Dajjal di satu pulau terpencil sekarang, diduga di daerah Emirat Arab, di satu pulau terpencil. Roma Dajjalon keluar dari pulau, memimpin orang kafir, menghancurkan orang Islam. Perang on manenokon malhamatul kubro, perang Armageddon, perang dunia ketiga, perang akhir zaman. Dilanjutkan nanti oleh Ustadz Farudin, Ustadz Zulfahmi, Ustadz Sanjaya, Ahmad Sanjaya. Oleh karena itu untuk onmaya wantarkon kepada pengajian yang sebenarnya nanti. Terima kasih atas perhatian. Mari kita takbir, gelorakan takbir sampai suara kita serak, karena mereka menggelorakan Dajjal, menggelorakan musik, rock, dangdut, musik. Kita menggelorakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.